Halo guys, hari ini kita mau ke pantainya nanti yang ada di Kebumen. Yeay, ini pertama kalinya kita ke sana dan katanya sih jalannya itu curam dan ini masih ada di sekitar rumahku ya. Tapi aku buat perjalanannya nggak terlalu banyak makan untuk menghemat baterai. Nah, ini kita lagi isi bensin dulu. Ini dekat rumah aku dan sekarang masih agak sepi kan, nggak di kota kayak di kota. Dan ini adalah sepanjang perjalanan ke jalan Pintas Selatan yang harinya kita akan menuju ke nanti. Dan di sini begitu banyaknya pantai-pantai baru, banyak banget pantai-pantai yang kalian juga harus kunjungin kalau datang ke Kebumen ya. Dan ini udah ada di daerah pegunungan yang menuju ke Mengantinya ya. Jalannya menanjak turun bener-bener bikin badan sakit semua guys. Kalau nggak percaya beneran lo harus datang, tapi sebagus itu sih emang kalau ada di TikTok dan di YouTube itu emang Menganti sebagus itu. Tapi yang kita lihat aja ya, ini jalannya nanjak banget, untung motornya kuat. Kalau buat motor kalian yang gak kuat mesinnya, jangan berani-berani kesini, pasti nanti bakalan turun lagi motor kalian. Soalnya banyak orang-orang yang motornya kayak mesinnya udah gak kuat, terus akhirnya didorong naik. Ada juga yang harus turun dan menanjak jalan kaki. Dan ini sepanjang jalannya emang bagus. Dan ini udah deket di Mengantinya guys, sudah kelihatan lautnya. Tapi aku nggak bisa masuknya karena aku nggak bawa tongsis, ini cuma pakai tangan. Sebenarnya pakai tongsis, tapi bukan tongsis yang bisa diperpanjang itu loh. Ini cuma tongsis yang di tangan itu loh. Dan itu orang-orang lagi pada berhenti untuk istirahat karena emang secapek itu guys. Kalau kalian nggak ngerasain sendiri pasti kalian nggak tahu seperti apa capeknya. Dan ini adalah udah deket pintu masuknya, belum juga sih sebenarnya, tapi udah macet guys. Emang di Menganti itu nggak lebaran, nggak hari biasa, emang seramai itu katanya pengunjungnya. Dan ini adalah pertama kalinya juga, jadi kita lihatnya nanti. Dan ini adalah pintu gerbang menuju ke pantainya guys, dan ke sana ada ke pantai lain, pantai baru. Dan ini kita bakalan masuk ke dalam, kita antri dulu untuk membeli tiketnya. Oh ya guys, karena kan ini kan udah jalan ya, jadi di Menganti itu setiap orang dikenakan 20.000. Jadi kalau misalnya semotor 2 orang ya 40.000 itu per orang 20.000, tapi motor gratis gitu. Ini kita udah bayar ya, dan kita turun buat ke pantainya. Dari gerbang masuknya pun itu masih lumayan jauh guys, dan jalannya itu masih naik turun gitu. Emang bener-bener seterjal itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak profesional, kalau misalnya kalian nggak pinter bawa motornya, kalian pasti bakalan kesusahan yang jelas, karena naik turunnya itu juga kadang belokan guys. Nah itu lautnya udah kelihatan dari sini, tapi aku nggak bisa ngesutnya guys. Jadi gimana ya, ya pokoknya kelihatan tuh kan biru-biru itu laut guys, bukan langit. Laut itu ya laut dan langit sih, tapi ya laut itu pokoknya udah laut. Dengan mobil sebanyak ini, sebagus itu guys. Dan ini kita udah dari kawasannya Menganti itu, tapi masih lumayan juga, kita masih naik turun karena emang Menganti itu di daerah pegunungan, laut di daerah pegunungan. Gimana sih guys, kalau di tempatku itu kan laut ya laut gitu kan, dataran rendah. Kalau di dari Karangbolong ke barat itu lautnya emang bagus-bagus karena laut di daerah pegunungan, tapi nggak ada orang yang mandi di laut kayak di tempatku gitu. Nih jalannya turun, bener-bener bikin encok badan. Tapi kalian bener-bener harus banget datang, harus banget, karena emang bagus itu guys. Dan ini adalah jalan menuju ke pantainya, kan laut tuh yang biru, laut kelihatan kan guys, laut itu tuh sepanjang jalan. Capek tapi senang, dan itu panas banget beneran, sumpah. Skincare itu tidak berguna selama aku di kampung, karena aku pun juga nggak pernah pakai skincare.
sunscreen pun kayak berasa nggak ada guna gitu loh ketika lo pergi ke laut. Ya berguna sedikit tapi kayak cuma lo pakai sunscreen kalau ternyata sinar matahari masih tetap menembus dinding kulit lo. Itu ibaratnya itu. Ngomong apa sih kayak ini turun guys, ini jalannya turun, terjal, belok. Masih lumayan kan dari pintu masuknya. Ini pun aku nggak ngesut semua karena buat menghemat si baterainya buat foto-foto nanti di sana guys. Lihat, lihat laut ini. Sepanjang perjalanan kamu bakal menemukan laut biru. Kan udah mau sampai ya. Dan lihat saja, lihatlah hamparan laut biru ini. Wow, seperti di Bali guys. Ini kayak surga yang tersembunyi, ya nggak sih? Lo kalau kesini pasti bakalan wow, surga yang tersembunyi. Tapi kadang-kadang pada saat lo berekspektasi terlalu tinggi, ternyata nggak seperti yang gue bayangkan gitu. Tadinya gue juga pikir kayak gitu, tapi lo nikmatin aja dan cari spot titik-titik yang terbagus buat kalian berfoto. Tapi ya emang bagus menurut gue. Maunya gue capek-capek kesini, badan gue sampai sakit di bonceng, menurut gue ya nggak percuma juga. Dan 20.000 sih per orang termasuk mahal ya guys kalau menurutku kalau buat pantai, karena pantai-pantai di dekat aku itu paling 5.000 per orang, 5.000 semotor. Kayak di Pantai Bocor itu 6.000 pintu masuk pertama, 3.000 buat parkir motor gitu. Kalau misalnya daerah-daerah sini kan agak murah. Kalau di sini ya lumayan sih. Gimana sih, kan nggak konsisten banget ya guys. Nih banyak kapal-kapal nelayan yang buat mencari ikan di laut karena di sini adalah tempat pelelangan ikan. Tapi kata kakak gue sih di sini ikannya lumayan mahal karena katanya orang-orang luar atau Taiwan, Hong Kong, kemana kemarin ngomongnya katanya ngambil ikannya di sini karena katanya kakak gue itu punya temen yang bapaknya itu seorang pelaut nelayan dan mencari ikannya dijual sama orang-orang luar. Nggak tahu gue juga maksud pelaut gue gimana. Dan ini udah turun, ini kita masih naik lagi buat sampai ke titiknya. Oke guys, kita tunggu aja. Nah, lihat nggak lo? Lihat kan perjalanannya, benar-benar secapek itu. Ada orang jalan. Muka gue aja udah nggak berbentuk. Gue juga nggak pakai bedak sini. Cuma pakai sunscreen aja, sunscreen, lipstick sama alis mata, itu yang utama. Dan ini kita udah ada di tempat parkirnya itu guys. Ini waktu pertama kita datang. Motornya belum sebanyak itu, tapi pada saat kita mau pulang udah ngebludak banget motornya. Nah ini adalah lautnya, kita udah sampai. Tapi aku nggak nge-shoot semuanya guys karena buat menghemat baterai dan juga memori ya, karena kan gue nggak pakai gue cuma pakai memori dari HP doang, nggak ada internal memori. Memori apa sih? Atau bodoh, nggak mau ngomongin memori gue, pokoknya intinya gitulah, gue menghemat memori dan baterai. Ini adalah lautnya, ombaknya nggak besar di laut selatan yang dekat rumah gue. Pokoknya dari pantai Karangbolong ke barat itu ombaknya nggak terlalu besar, paling besar itu cuma nampuk si batu-batu yang ada di pinggir bibir pantai itu. Indah kan, bagus, hijau, biru, banyak orang di sana. Nah, kesini kemarin berempat guys, gue, kakak gue, Winto sama Ramadan. Ada teman kerja di gue gitu, udah cabang kemarin dari Jogja, mampirlah sini tempat gue buat main ke laut. Jadi kita keliling-keliling laut-laut deket-deket tempat gue aja nanti ya. Dan ini pengunjungnya udah lumayan banyak. Muka gue udah gak berbentuk, udah keringetan semuanya. Gak apa-apa ya guys, biar makin eksotis, biar nanti ada bule yang ngelirik. Tapi saya di sini gak ada bule guys, adanya lokal. Kalau nyari bule ada di Bali ya nggak sih?
Ada saung-saung buat berteduh, no guys, indah sekali kan. Hijau pohon-pohon kelapa, tapi belum berbuah kelapanya. Ada pohon ketapang. Ngomong apa sih, nggak jelas ini. Udahlah guys, kita nikmatin aja nih perjalanannya. Intinya lo lihat aja ya, nanti gue kasih tahu lagi kalau misalnya perlu yang ada gue kasih tahu. Oh ya guys, gue kasih tahu juga di sini juga lo bisa camping, terus lo bisa sewa cottage dan juga bisa sewa penginapan. Jadi tergantung budget lo berapa mungkin gitu kali ya. Nggak tahu juga gue berapa kalau misalnya nyewa sih tenda buat camping itu. Kalau gue guys, Dan mikir disusul. dan itu adalah saung-saung yang buat berteduh. Jadi kita nggak berteduh, kita mau nyari spot-spot buat foto karena kita mau pindah ke pantai yang lain buat menghemat waktu gitu ya. Pokoknya di sini intinya kita nanti foto-foto, nyari tempat. Kita udah berkeliling. Kita pun juga nggak berkeliling ke semuanya guys. Aku kasih tahu dari sekarang ya, kita nggak berkeliling di semua tempat di sini karena udah begitu capek sekali di sini. Itu naik turun naik turun naik turun, pokoknya gempor kaki lo. Apalagi lo yang nggak pernah berolahraga kayak gue nih, gue naik turun panjat apa ini namanya, gunung tangga ini, kaki gempor semua guys, bener-bener habisan nafas, kehabisan pokoknya. Nah guys, kita lewat di pinggirannya, nggak pinggir-pinggir amat sih, pokoknya di jalan setapnya gitu dah, buat menuju ke tangga yang ada di dekat laut. Sebenarnya tadi kata mas-mas tukang parkirnya, spot yang banyak dicari itu adalah si jembatan merah, tapi nanti kita jembatan merah itu kita belakangan aja guys. Kita mau nyari tempat lain aja dulu, kita mau ngeliat yang tempat-tempat buat camping itu loh, yang tenda-tenda warna-warni. Nanti kamu bakal lihat itu. Nggak tahu per malamnya sewanya berapa, apa gratis apa gimana, mungkin kayaknya gratis kali ya guys, tapi mungkin masih sih gratis kalau tenda itu. Tapi soalnya banyak yang tenda-tenda terbuka itu, mungkin kali 20.000 per orang. Ini kalau misalnya lo mau nginep ya udah gratis gitu. Nah ini kita mau lihat di dinding tebing jurang ini ya, ada pohon-pohon cemara yang rindang menyinari dunia. Gak jelas gue ngomongnya guys, mampok dong. Nah ini adalah bibir pantainya yang ada di bawah apa ini guys namanya, aduh, bawah pegunungan ya. Ini karena ada di pegunungan guys. Nah ini kita mau turun tangga dan di sini kita mau nyari spot yang bagus buat berfoto-foto. Nanti gue bakalan minta si Unto untuk ngambilin foto-foto gue. Jadi kalau misalnya nanti lo ngeliat foto gue di Instagram bagus, itu berarti kehadiran dari sendiri. Dan ini adalah pohon pandan yang ada di sekeliling bibir tebing. Nah kita mau ngambil foto di situ guys. Di sini banyak anak-anak muda yang BG-BG gitu, mungkin 20-an lah. Kita udah tua. Gue udah tua ya, bermutnya itu bocah-bocah gitu, nggak mau bergantian kayak fotonya. Kita mau foto tapi mereka masih aja di situ. Nah kita udah ambil fotonya dan sekarang aku mau ngambil foto di sini guys. Mau itu Intan Ramadan mau ngambil foto juga. Nah itu guys, itu adalah deburan-deburan ombak laut yang menghantam bibir pantai yang ada batu bebatuannya, sehingga menimbulkan percikan-percikan air yang menjulang tinggi. Kayak gitu juga kali konsepnya guys. Enggak. Nah lihat, ada batu di tengah laut, bukan di tengah laut, di tepi pantai yang tersambar oleh deburan-deburan ombak loh guys. Ini udah diperbesar nih ya gambarnya. Nah ada orang-orang yang turun ke bawah dan gue nggak sanggup. Dan itu itu adalah tempat buat camping untuk orang-orang yang mau camping di daerah sini guys. Jadi kalau kalian mau camping daerah sini nggak apa-apa, enak. Tapi panas banget sumpah, beneran. Gue baju ini udah basah semua guys, hitam semua dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam. Muka gue juga berkeringat, gue mana nggak bawa tisu lagi. Udahlah biarin aja. Siapa juga mau ngeliat paling orang-orang yang gak gue kenal, dan juga cuma orang-orang ini aja yang bersama yang sama gue kesini ya. Dan lagian
Udah, biarin aja lah, namanya orang lagi jalan-jalan ya capek. Ya wajar lah kalau misalnya jalan. Ini kita Ya itu. lagi tangga buat Tapi kan gambarnya menuju karena spot foto yang diedit. berikutnya. Dan lihat itu loh, dari sini bagus banget guys, like paradise ya. Dan di sisi itu ada tulisan menganti, itu yang buat campingnya itu. Dan orang-orang lagi turun, kita naik. Dan ini pun sebenarnya masih pagi guys, kita berangkat tadi dari rumah jam 9 apa ya, mungkin sekitar 40 menit lah kalau dari tempat aku, 40 menit atau sejam gitu deh. Pokoknya kayaknya mungkin sekitar 18 kilo atau 20 kilo mungkin dari tempatku. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya guys, orang aku biasa dulu naik motor dari Tambun ke Kemayoran aja 43 kilo itu sekali berangkat, bolak-balik 86 kilo ya kan. Nah ini kayaknya sekali berangkat mungkin sekitar 20 kiloan kali, soalnya tadi waktu gue ngeliat dari mana ya, dari arah yang Jalan Raya Selatan itu loh, itu ada tulisan 15 km lagi menganti. Berarti kan nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 20-25 mungkin maksimal. Gue nggak ngeliat sih, gue capek banget guys, lihat muka gue udah basah semua, udah nggak tahu udah bentukannya. Jadi lo jangan menghujat ya muka gue. Dan kita bakalan mencari titik spot yang bagus di sini, oke? Linto bakalan mengambil kamu lagi fotonya buat gue, dimana spot-spotnya yang bagus, oke? Kita cari spot yang bagus guys. Panas banget. Sumpah panas banget. Nah, lihat tenda-tendanya, dan tendanya terbuka. Nah, kita udah ngambil foto-fotonya, dan di sini kita berteduh di bawah pohon cemara yang rindang. Sementara waktu rindang lah, tapi sebenarnya nggak terlalu rindang amat. Dan Rinto lagi diambilin gambarnya sama si Rama, dan dia itu senarsis gue beneran, sumpah. Tapi enak juga ada temen narsis, jadi dia suruh-suruh buat ngambilin foto-foto gitu. Dan sekarang kita lagi menuju ke mana nih, kita bakalan beli minum dulu guys, soalnya haus lah. Seindah itu guys, lo harus benar-benar kesini guys. Dan itu adalah penginapan yang tersedia di sini. Selain tenda-tenda itu ada penginapan nih. Dan ini adalah cottage-nya yang ada di Menganti. Bagus kan? Cuma ada beberapa sih cottage-nya. Dan AC loh penginapannya. dia udah pakai AC guys. Nah, kalau mau kayak orang tuh makan teman-teman roh. Kawin kisik sih. Ya. Kan? Gue liburan ya gue ya. kita bakalan naikin tangganya. Capek banget, panas banget. Iya. Lagi kan kayu Kayak kabeh ya. panas. Lapar sih nggak tahu. Tapi soalnya bagus loh ya. sebelum berangkat kita udah makan dulu. Ma Pranggong. Tapi emang sebagus itu guys. Sebagus. Mana jembatan merahnya? Bener-bener Allah harus datang ke sini. Nah, apalagi buat orang-orang yang pintar ngambil gambar ya. Gue kan ngambil gambar cuma ala kadarnya. Gue ngefotoin orang aja cuma ala kadarnya. Orang mana ada sih yang mau difotoin sama gue. Gue kalau ngambil gambar itu ya udah, emang karena gue bukan profesional, jadi ya udah seadanya, semampu gue nggak memaksakan diri untuk jadi profesional dalam nge-shoot ataupun fotografi. Oke, jadi kalau misalnya lo komplain nggak sebagus itu, ya udah lo datangin aja sendiri biar lo tahu kayak apa tempatnya. Dan ini adalah cottage yang kosong dan orang lagi pada berteduh di situ guys. Dan tiba-tiba ada orang gitu yang di rumah itu ngasih HP-nya ke gue nggak tahu kenapa. Dan mereka ternyata minta difotoin sama gue. Dan ini sekarang kita lagi menuju ke Jembatan Merah yang katanya populer itu. Bener-bener capek banget guys. Lihat. Oh itu. Banyak bangunan-bangunan buat berteduhnya. Lihat nih, Jembatan Merah. Bukan cuma Jembatan Ancol ya guys, Jembatan Merah di Menganti. Nah, lihat, kelihatan nggak yang merah-merah itu adalah jembatan merahnya yang menghadap ke laut. Dan itu kayak di Bali, kayak di mana ya, kayak yang di Bali itu dulu, lihat sana, lupa apa namanya.
Pokoknya kayak di Bali guys. Sekarang kita lagi turun tangga dan ini agak terjal tangganya ya. Penuh memang hari. Lo jangan fokus sama muka gue yang berantakan ya. Kerudung gue juga udah berantakan, bodo amat lo mau ngomong apa tentang muka gue. Banyak yang komentar gue sekarang gemukan guys. Ya, happy. Ini lebih santai sih tepatnya bukan. Oh, bagus tuh. Bagus sih, gue menikmati hidup Bagus gue. ini mau foto nah. Udah lihat tuh di bawah guys. Itu. Nah, ada tulisan jembatan merah arah ke sana dan kita pun kebingungan mau lewat arah yang mana. Dan kita lagi mencari-cari jalan kemana kita turunnya, dan kita berbelok ke kiri karena tadi ke kanan agak curam. Ya sama aja curam sih, dan kita mau foto-foto dulu di sini, tapi kalau buat foto nggak sebagus itu guys. Kalau di video sebagus itu, tapi kalau di foto karena agak gelap kan ini pohonnya, ya udah ya kan sebagus itu. Kita ngambil gambar gue Mana? tapi menurut gue kurang memuaskan gitu ya. Iya. Bagus gitu kan. Kan video bagus kan? Iya. Ya kok di kamera ini udah putih semua di belakang. Dia aku cerai di belakang mau bilang. Enggak. Udah aku coba tiba-tiba aja langsung ini gitu. Aku nomor PK yang ada dia. Dan nih guys, itu Winto lagi ngambil gambar-gambarnya, dan itu mau ngambilin doang apa video. Ada sih beberapa foto yang di tempat ini tapi nggak sebagus itu. Dan ini adalah Aqua, teng harusnya di endorse ya, harusnya di endorse tapi nggak di endorse. Ini ya beli sendiri 5.000 tadi harganya. Dan kita akan turun ke bawah ke jembatan merah guys. Kita ke sana, dan ini jalannya lalu terjal banget. Jadi kalau kalian kakinya pendek itu jadi bakalan kesusahan. Lalu tinggi serius emang sebagus itu, lihat aja, kalian nikmatin aja. Itu jembatan merahnya udah kelihatan guys, dan kita menuju ke sana dengan panas akan sebelumnya. Ini adalah jam setengah 12, ternyata jam 12 ini jam setengah 12-an. Kita akan menuju ke sana buat foto-foto, dan ya kita bakalan indah.
HP penuh, nggak bisa buat foto nggak sih? Halo guys, ini kita udah sampai di tempat pembaranya. Kalian lihat kan, di sini banyak orang-orang yang mau berfoto, jadi kita juga bergantian. Tapi kayak di Bali, kayak di Bali di mana gitu. Di sini bagus tak? Lagi turun. Taruh aja kayaknya. Dikit. Mau foto di batu-batu sana nggak? Ambil foto di Sana, sana dan lumayan bagus hasilnya. Dan sekarang kita mau balik menuju ke pantai lain guys. Kita mau ke pantai Lampon yang ada di sini, dan itu menuju di tahun 2015 dan mendaku sampai sekarang betul banget, udah lumayan lapar juga. Dan kita sekarang menaiki tangga ini untuk kembali ke tempat parkir motor, dan tangganya setinggi itu dan agak jauh-jauh, tapi ya satu itu, tapi ya lumayan lah, cukup memuaskan. Dan ini kita naik ke tangga satu persatu, capek banget beneran guys, keringat udah keluar semua, dan hasil fotonya lumayan. Jadi kita nanti kapan-kapan akan balik lagi ke sini nanti ya, nggak tahu kapan, tapi nanti aku bakalan balik lagi ke sini entah kapan dan dengan siapa. Berharap dengan keluarga, asik. Tapi emak gue sih nggak bakalan mau ya kesini, capek itu gue aja, capek itu lagi emak gue kagak bakalan bisa jalan. Dan ini gue udah ngos-ngosan menaikin tangganya yang curam karena gue juga pendek kali ya, makanya capek banget, panas banget, basah semua ini badan sama keringat, udah bau banget keringat, bersimpangan sama orang aja baunya bau keringat guys, bukan bau wangi lagi ke tempat wisata. Dan kita bakalan pulang atau makan dulu nih, tapi katanya mereka nggak mau makan di sini, katanya nanti aja di sana. Tapi ya udahlah, yuk guys, kita lanjut perjalanan kita. Sampai ketemu lagi di Lampon guys, oke. Jadi aku menaiki tangga satu persatu aja capek banget guys. Kami seorang piwak ya. Halo guys, ini kita sekarang menuju ke pantai berikutnya, itu Pantai Lampon yang nggak begitu jauh dari pantai Semenganti itu. Dan dulu aku pernah ke sana, emang itu sebagus itu juga dulu. Dan di sini biaya masuknya nanti disebutin nanti ya.
Ini jalannya, dan ini adalah tempat pelelangan ikan juga, tapi nggak seramai yang di Menganti. Di sini lumayan sepi ya guys. Dan di sini gak bau ikan karena emang tempat pelelangan ikan. Dan kita jalannya naik turun tapi nggak terlalu seterjal yang ada di Menganti guys. Lampon. Iya. Iya. Ini adalah jalan menuju ke loket pembelian tiketnya, dan di sini tiketnya itu adalah per orang 10.000 dan motor 3.000. Dan di sini banyak monyet liar. Lihat nggak? Ada monyet liar bergelantungan di pohon. Nggak begitu jelas ya karena jauh guys. Dan di sini juga bagus, dan di sini lebih dingin guys. Ini adalah dari sini lebih dingin dari Menganti guys, karena pohon-pohon di sini jauh lebih rindang. Sebenarnya sama sih, tapi nggak tahu kenapa di sini jauh lebih dingin aja. Dan kita akan menuju ke tempatnya. Kita mau makan tapi katanya nanti aja gitu. Dan kita bakalan menuju ke tempat deket airnya, ke dinding jurangnya. Dinding jurang, dinding gunung, dinding apalah nggak tahu. Pokoknya kita mau ke cari tempat yang bagusnya, tapi kita karena udah terlalu capek dari Menganti, jadi kita udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat, capek banget. Dan dari sini masih lumayan. Itu sebenarnya kesana itu masih Pantai Lampon guys. Dulu waktu aku sama adikku tahun 2016 itu kesini, kita ngelilingin si gunung ini, dan di sana itu ada kayak batu yang berdiri di tengah laut gitu, dan itu ada pohonnya, itu kayak di Bali gitu, kayak di Bali. Kayaknya paling bagusnya di sini deh kalau menurutku. Tapi sekarang kita nggak di situ karena udah bener-bener capek guys, udah pantai nggak itu punya tadi tenaga jadi sama satu sekali. loh. Biyen sih agak kita nggak pernah olahraga juga kali ya, makanya kecapean gitu naik turun tangga pegunungan gini. Aku dulu ke sana loh. Kita turunin tangannya dulu ya guys, sampai ketemu nanti Sing di ana bawah. kayak apa nih ya, nang ring tengah laut kayak batu iku loh. Biyen Lampon juga. Siki berarti wis dipisah. Bawah. Masuk ke bawah turun. Ke lempar gua. Kejemput lagi. Ke bawah itu. Udah itu kayak masuk.
Kita udah sampai di bawah guys, dan ini pemandangannya, lautnya biru banget dan sebagus itu. Dan di sini sejuk banget, dan di sini ternyata juga bisa buat camping guys. Itu ada tenda-tenda tapi nggak sebanyak di Menganti. Mungkin kalau yang di sini camping juga cuma buat siang doang kali, nggak buat malam. Kalau di Menganti itu kan bisa siang malam juga. Soalnya aku pernah ngeliat, nggak tahu konten siapa, dia berkemah di Menganti gitu. Dan ini muka gue makin gak jelas ada di sini ya. Jadi jangan ngehujat muka gue. Gue di sini cuma nunjukin pemandangannya, tapi gue menongolkan diri guys sebentar gitu ya. Dan kita udah capek banget, kita udah foto-foto di sini dan hasilnya lumayan bagus guys. Ada di ayunan-ayunan gitu, dan ya capek banget guys. Nah, hijau. Harusnya kita jalan ke sana agak jauhan guys. Kita bakal nemu spot titik-titik foto, spot foto yang bagus-bagus gitulah intinya. Dan ini aku lagi ada di hammock ayunan, nggak tahu deh nyebutnya. Lumayan juga buat ngilangin capek bentar doang. Dan setelah ini kita memutuskan untuk pulang guys. Kita nggak mampir ke pantai-pantai yang lain. Tadinya kita mau ke Karangbolong tapi udah terlalu capek, mungkin nanti lain waktu kita bakalan ke Karangbolong guys. Jadi itu adalah hamparan laut biru yang ada di depan mata, dan ombaknya nggak sebesar yang ada di ombak selatan tempat gue ya guys. Sekali lagi berbeda lautnya, dan pengunjungnya